Misteri kematian Princess Charlotte. Di tahun 1796 lahir seorang princess yang sangat dinanti-nanti oleh raja dan juga rakyatnya. Bahkan sampai sekarang, sosok Charlotte tersebut dikenal sebagai salah satu princess yang paling disayang. Princess Charlotte sendiri lahir di tahun 1796. Ia adalah anak satu-satunya dari George dan Caroline, Prince dan Princess of Wales. Nantinya, sang ayah akan menjadi Raja George keempat. Ayah dan ibunya ini punya hubungan yang buruk dan cukup terkenal kisahnya. Makanya rakyat yakin kalau suksesi berikutnya hanya ada di tangan Charlotte. Charlotte sendiri dengan gelarnya Princess of Wales berada pada urutan kedua dalam garis suksesi kerajaan. Di masa depan, dia akan diharapkan menjadi ratu setelah kakeknya George ketiga dan ayahnya George keempat meninggal. Princess Charlotte bisa dibilang putri kerajaan yang paling disayang banget sama rakyatnya. Dan mereka nggak sabar melihat Charlotte menjadi ratu. Kakeknya sendiri, George ketiga, juga sangat menantikan kehadiran cucu atau pewaris tahtanya ini. Dia pernah menulis saat hari kelahiran Charlotte kayak gini, "Always wish it should be of that sex." Banyak yang mengartikan kalau ini adalah keinginan sang raja yang pengen banget punya future queen. Untuk kisah percintaan sendiri, sebagai calon ratu, tentunya Charlotte diharapkan punya suami yang derajatnya tinggi kayak dia. Karena itu, sang ayah menjodohkannya dengan William, seorang calon raja dari Netherlands. Tapi karena Charlotte nggak suka, dia sempat protes dan nimbulin beberapa masalah yang bikin simpati publik. Sampai akhirnya di tahun 1814 pernikahan mereka pun batal. Tahun 1815 Charlotte mengumumkan bahwa dia punya calon suami, seseorang yang sangat dia cintai yaitu Prince Leopold. Mereka pun menikah dan publik suka banget sama pasangan ini. 1,5 tahun kemudian Charlotte pun hamil. Berita kehamilan ini benar-benar ditunggu sama publik. Karena ini berarti bakal ada garis suksesi kerajaan yang berikutnya. Tapi kehamilan Charlotte ini banyak banget cobaannya. Apalagi ini kejadian 200 tahun yang lalu ya. Masih sangat minim ilmu tentang kehamilan. Jadi sebelumnya Princess Charlotte udah pernah keguguran sebanyak 2 kali. Dan yang berhasil ini adalah kehamilan ketiganya. Selama proses melahirkan, dia didampingi oleh tim medis yaitu diketuai Sir Richard Corfe. Dan disaksikan juga oleh penasihat kerajaan. Di mana penasihat kerajaan ini bertugas untuk mengkonfirmasi kelahiran anggota kerajaan. Pada Senin 3 November 1817, di kehamilan ketiganya, Princess Charlotte mengalami kontraksi selama 50 jam. Sampai akhirnya pada 5 November, Princess Charlotte berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi bayi tersebut tidak bernafas. Bisa dibilang stillborn. Mereka menekan dadanya, ngasih air hangat, diselimutin, cuma semua upaya tersebut gagal. Princess Charlotte pun kehilangan bayi yang dia nanti-nanti. Untuk dia sendiri, dia selamat meskipun keadaannya lemah karena kehabisan tenaga. Tapi setelah kelahiran tersebut, pada tengah malamnya, tiba-tiba Princess Charlotte merasakan sakit dan ngeluh kalau telinganya terus berdengung. Setelah itu dia sesak nafas dan beberapa saat kemudian Princess Charlotte pun langsung dingin dan gak bergerak. Tepatnya itu pada tanggal 6 November dini hari. Calon ratu tersebut secara tiba-tiba meninggal di usianya yang baru 21 tahun. Publik tentunya kaget banget sama tragedi itu. Kok bisa future queen mereka meninggal? Dan mereka menyalahkan Sir Corfe atas kematian sang princess, serta keputusannya untuk enggak menggunakan forceps untuk membantu kelahiran. Forceps itu adalah alat bantu melahirkan, cuma pada zaman itu dianggap sangat berbahaya, apalagi untuk seorang calon ratu. Sir Corfe sendiri juga menyalahkan dirinya sendiri atas kematian putri. Meskipun ayah Charlotte sendiri nggak menyalahkannya. Sir Corfe akhirnya mengambil nyawanya sendiri beberapa bulan kemudian, yang mengakibatkan munculnya tragedi 3 kebidanan, yaitu kematian ibu, kematian anak, dan juga praktisinya atau bidannya. Next, kalian mau dengar cerita apa lagi nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan thank you!